Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan, saya Taufik Ferry Subekti. Saya salah satu guru di SD Negeri 2 Lubuk Makmur, Kecamatan Lembun Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPJ dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Yogyakarta, nomor induk mahasiswa 20121299728. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja saya. Pada praktik pembelajaran ini, saya mengajar di kelas 5 pada pembelajaran 1 subtema 2 tema 2. Mohon kiranya Bapak dan Ibu penguji memberikan penilaian, kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya. Berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita ketemu lagi, masih tetap pembelajaran secara daring. Karena waktu sudah mulai menjelang siang, ya kita mulai untuk kegiatan belajar kita hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Ya, baiklah, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran melanjutkan yang kemarin, tapi untuk sebelumnya kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Yang kalian nyanyikan adalah lagu dengan judul Hari Merdeka. Ini merupakan salah satu lagu wajib nasional di negara kita. Kalian sebagai siswa tentu harus menguasainya dan mampu menyanyikannya dengan baik. Jadi sebelum saya lanjutkan, apakah sudah tampil di perangkat kalian, di handphone kalian? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, diperhatikan kita nyanyikan bersama. Sebentar. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan kembali. Tadi sudah saya cek di WA grup kita, ada 2 siswa yang tidak memberikan keterangan. Ada yang tahu? Tadi yang pertama Livi tidak ada jawaban. Kemudian yang kedua tadi si Karin, hari ini ternyata dia sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali bersama kita semua.
Hari ini kalian akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Melanjutkan yang kemarin, kalian kemarin sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Di pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah belajar tentang berbagai banyak materi pelajaran. Nah, untuk hari ini, yang kalian pelajari nanti itu ada 2. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa yang dipelajari untuk bahasa Indonesia, nanti kalian akan belajar menemukan informasi. Nah, kemudian untuk yang IPA, nanti kalian akan belajar tentang gangguan pada organ pernapasan manusia. Di pembelajaran yang lalu sudah kalian pelajari apa saja organ pernapasan pada manusia. Nah, untuk hari ini yang dipelajari adalah tentang gangguan organ pernapasan manusia. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama nanti kalian akan mengamati gambar, terus kemudian ada mengamati suatu teks berita, kemudian nanti akan ada mengamati video pembelajaran, berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti kalian akan mengerjakan evaluasi secara daring gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini kalian nanti akan bisa apa? Di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah menemukan dan menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kalian nanti akan mampu menemukan dan menjelaskan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dengan benar. Dan yang terakhir adalah kalian nanti mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Itulah yang nanti akan kalian pelajari pada hari ini. Sudah tampak di handphone kalian? Sudah. Di sini Bapak punya gambar apa? Nah, ternyata ada gambar berita pada hari ini. Gambarnya seperti apa? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik gambar di situ. Ya, silakan diperhatikan baik-baik gambar itu. Kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi pada gambar di atas? Ada 3 orang anak, ya, mereka menutup hidung. Kenapa mereka menutup hidung? Karena ada polusi. Ya, ada polusi. Ya, polusi udara, artinya udara di situ tercemar. Oke, selanjutnya, apa akibat yang terjadi pada tubuh kita jika menghirup udara yang tercemar? Dapat sisa batuk. Iya, batuk, bisa, kemudian sakit, kadang di dada juga waktu kita bernapas kalau menghirup udara yang tercemar itu rasanya sesak gitu ya. Oke, selanjutnya, kira-kira gangguan apa saja yang terjadi pada organ pernapasan manusia? Nah, tadi di awal saya sampaikan, guru sampaikan, yang kalian pelajari hari ini untuk muatan pelajaran IPA adalah tentang gangguan yang terjadi pada organ pernapasan manusia. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama adalah faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, ini dicontohkan adalah misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Jika bayi yang terlahir dini seperti ini atau prematur, itu organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Kemudian yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan.
Nah, kita bernapas itu kan menghirup oksigen yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok ini mencemari udara. Udara yang tercemar ini menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, itulah 3 faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami tentang gangguan pada organ pernapasan manusia, Bapak punya video, silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik video yang akan Bapak tampilkan berikut. Seperti yang kita tahu, Allah telah menganugerahkan kepada kita udara bersih yang kaya oksigen untuk membantu kita bernapas. Meskipun demikian, udara dapat tercemar karena disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Di sini akan dijelaskan dalam 9 gangguan. Yang pertama yaitu influenza atau flu, kemudian yang kedua sesak napas, yang ketiga asma, yang keempat TBC atau tuberkulosis, yang kelima bronkitis, yang keenam polip, yang ketujuh emfisema, yang kedelapan pneumonia, dan yang kesembilan kanker paru-paru. Penyakit yang pertama adalah influenza atau flu, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang timbul dari penyakit ini adalah demam, menggigil, bersin-bersin, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri punggung. Gangguan pernapasan yang kedua yaitu sesak napas. Sesak napas adalah gangguan pernapasan karena udara yang tercemar oleh asap atau debu. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan rokok. Gangguan pernapasan yang ketiga adalah asma. Asma adalah gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan yang diakibatkan oleh pertama, udara tercemar asap atau debu, kedua, udara terlalu dingin, dan ketiga, keadaan jiwa penderita seperti stres dan tekanan emosi. Gejala penyakit ini adalah batuk terutama pada malam hari, sesak napas, kemudian napas berbunyi saat menghembuskan napas, kemudian rasa berat di dada, dan kesadaran menurun. Penyakit yang keempat yaitu TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, sehingga menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejala penyakit ini adalah demam yang hilang dan timbul terus-menerus, kemudian batuk dahak atau batuk berdarah, sesak napas, nyeri dada. Penyakit yang kelima yaitu bronkitis. Bronkitis adalah gangguan pada cabang batang tenggorok atau bronkus, sehingga penderita mengalami demam dan sesak napas akibat lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Gangguan yang keenam adalah polip. Polip yaitu penyempitan saluran pernapasan akibat terjadinya pembengkakan pada kelenjar limfe. Kalian bisa melihat pada gambar, yaitu terjadi pembengkakan banyak sekali yang dapat menyumbat saluran pernapasan. Penyakit yang ketujuh adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit pembekakan paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru dimasuki udara. Seperti yang kita lihat pada gambar, sebelah kanan adalah paru-paru yang sudah rusak karena terkena emfisema, sedangkan pada gambar sebelah kiri adalah paru-paru yang masih sehat. Penyakit yang kedelapan yaitu pneumonia atau paru-paru basah. Penyakit pneumonia adalah penyakit peradangan paru-paru karena infeksi bakteri, virus, atau jamur sehingga menyebabkan paru-paru terisi cairan. Seperti yang kita lihat pada gambar, pada alveolus terisi bakteri-bakteri yang menyebabkan radangnya alveolus. Penyakit yang kesembilan adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan tidak terkendali sel-sel kanker pada paru-paru. Penyakit ini salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok.
Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Ya, itu tadi videonya sudah diperhatikan semua. Ya, jadi selain gangguan dari 3 faktor tadi, itu tadi juga dijelaskan bahwa ada banyak sekali penyakit yang dapat mengganggu organ pernapasan pada manusia. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, akan kita lanjutkan kembali. Nah, banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan. Tentu kalian pernah lihat ini berita di televisi atau mungkin di koran atau mungkin di surat kabar, apalagi sekarang zamannya sudah zaman online ya. Jadi berita pun sekarang juga berita online. Nah, bagaimana cara menemukan informasi dari suatu teks? Untuk dapat menemukan informasi dari berita tersebut, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa terkait dengan berita tersebut. Nah, selanjutnya, masih ingat kamu tentang fungsi dari kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa? Masih ingat? Masih. Kata tanya siapa ini menanyakan Nama. iya, nama misalnya atau seseorang. Nah, lebih jelasnya bagaimana? Bisa kalian lihat di sini. Fungsi kata tanya dari 5 kata tanya yang diperlukan untuk menemukan informasi dari berita adalah: yang pertama, kata tanya apa ini menanyakan benda. Contoh, apa yang kamu pegang, apa yang ada di sebelahmu, itu contohnya. Dan yang kedua, kata tanya siapa ini menanyakan nama atau seseorang. Nah, yang ketiga, kata tanya di mana ini menanyakan tempat. Kemudian yang keempat, kata tanya bagaimana menanyakan keadaan atau cara. Dan yang terakhir, yang kelima, kata tanya mengapa ini menanyakan alasan. Nah, perhatikan contoh berikut. Jadi di sini Bapak punya contoh suatu berita. Berita ini Bapak ambil dari internet, berita online tentang penyakit yang mungkin muncul akibat kabut asap. Verita Rosdiana Ulfa, halo, terdengar suara saya? Ya. Ayo Ulfa, silahkan dibaca. Penyakit yang mungkin muncul akibat kabut asap. Saat ini Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Data Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan negara ini beriklim tropis. Saat ini pada tengah hari suhu udara bisa mencapai 30 sampai dengan 35 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas ini ditambah kebiasaan masyarakat Indonesia yang membuka lahan pertanian baru dengan cara dibakar dapat menyebabkan memicu lahan gambut untuk terbakar. Kalian tahu tanah gambut. Tanah gambut ini banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Jika terdapat sumber api dan suhu yang sangat panas, lahan gambut akan terbakar hebat dan susah untuk dipadamkan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera tentu merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat sekitar yang lingkungannya tercemar polusi udara dan kabut asap pembakaran. Siapapun setuju peristiwa kabut asap ini tidak baik untuk kesehatan. Saat terpapar kabut asap, setidaknya orang akan mengalami batuk-batuk, sesak napas, dan iritasi mata. Namun efek dari partikel berbahaya tidak hanya berdampak pada iritasi eksternal saja, namun juga internal, yakni gangguan pernapasan.
pada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kabut asap seperti menghindari aktivitas di luar rumah terlalu lama, pastikan menetap di tempat yang sejuk dengan ventilasi yang baik, menggunakan masker khusus polusi udara saat keluar rumah, konsumsi banyak air putih, temui dokter apabila mulai mengalami gejala dan gangguan pernapasan. Terima kasih Ulfa. Bagaimana cara menemukan informasi dari berita itu? Berdasarkan berita tadi yang sudah dibacakan oleh Ulfa tadi, ya, kita bisa membuat pertanyaan. Pertama, menggunakan kata tanya apa? Apa yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera? Di teks berita tadi ada jawaban, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Jadi kita bisa mendapatkan satu informasi dari berita itu tadi, apa sih yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera? Nah, jawabannya adalah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang kedua, kata tanya siapa? Siapa yang dirugikan dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera? Di teks berita tadi ada jawabannya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera tentu merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat sekitar dan lingkungannya tercemar polusi udara dari kabut asap pembakaran. Kemudian kata tanya yang ketiga, di mana? Di mana tadi menanyakan tempat. Di mana terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla? Di teks tadi dapat kita temukan informasi bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kata tanya yang keempat, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari kabut asap? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari kabut asap seperti yang pertama, menghindari aktivitas di luar rumah terlalu lama. Yang kedua, pastikan menetap di tempat yang sejuk dengan ventilasi yang baik. Yang ketiga, menggunakan masker khusus polusi udara saat keluar rumah. Yang keempat, konsumsi banyak air putih. Yang kelima, temui dokter apabila mulai mengalami gejala gangguan pernapasan. Dan mengapa peristiwa kabut asap ini tidak baik untuk kesehatan? Nah, jawabannya ada di teks berita tadi. Sebab saat terpapar kabut asap, setidaknya orang akan mengalami batuk-batuk, sesak napas, dan iritasi mata. Namun, efek dari partikel-partikel berbahaya tidak hanya berdampak pada iritasi eksternal saja, namun juga internal, yakni gangguan pernapasan. Gitu. Jadi ingat langkah-langkahnya tadi. Untuk mengetahui suatu informasi dari berita, kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan 5 kata tanya. Yang pertama adalah apa, yang kedua siapa, yang ketiga di mana, yang keempat kata tanya yang digunakan adalah Bagaimana? ya, bagaimana, dan terakhir adalah mengapa. Bagus. Kita lanjutkan kembali. Nah, setelah mempelajari uraian materi tadi, apakah kamu sudah memahami materi gangguan pada sistem pernapasan manusia dan cara menemukan informasi dari suatu berita? Sudah? Jika ada yang belum kamu pahami, jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah ini kalian akan berdiskusi. Diskusi tentang apa? Tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah bergabunglah dengan teman kelompokmu di WA Group. Yang kedua, download LKPD yang Pak Guru kirim tadi, sudah saya kirim. Kemudian diskusilah dengan temanmu sesuai petunjuk. Dan yang keempat, foto hasil pekerjaanmu dan kirimkan pada WhatsApp grup kelas paling lambat itu 5 menit setelah kalian berdiskusi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Nanti akan saya kirim teksnya di WA Group. Kalian nanti buat pertanyaan, buat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang ada di situ sesuai dengan teks berita yang saya kirimkan, sekaligus dengan jawabannya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan boleh mulai berdiskusi dari sekarang.
Tadi kita sampai di bagian ini, bagian berdiskusi. Sekarang akan kita bahas. Dimulai dari yang pertama, dari LKPD yang pertama, itu tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, dari yang kata tanya apa dulu. Silahkan kamu sebutkan pertanyaan dan jawaban dari yang sudah kamu temukan dari berita tadi. Ayo dimulai, silahkan Gilang. Menyebabkan pandemi COVID-19 di Indonesia, virus SARS-CoV-2. Yang kedua, kata tanya siapa? Ya, Safa silahkan untuk yang kedua. Siapa yang menerapkan kebijaksanaan PPKM? Pemerintah. Siapa yang menerapkan kebijakan PPKM? Jawabannya adalah pemerintah. Benar. Yang ketiga, kata tanya di mana? Silahkan Verita Rosdiana Ulfa. Pelaksanaan kebijakan PPKM Jawa dan di Bali. Oke. Di mana dilaksanakan kebijakan PPKM? Jawabannya ya di Jawa Bali, benar. Selanjutnya yang keempat, kata tanya bagaimana? Raffi. Bagaimana pemerintah menangani masalah 19, menerapkan PPKM, menyerukan protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Ya, bagaimana pemerintah menangani masalah pandemi? Iya, benar sekali. Terakhir, Siva, silahkan untuk yang terakhir. Mengapa pemerintah mengambil kebijakan PPKM untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, mengapa pemerintah mengambil kebijakan PPKM? Jawabannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Benar sekali, bagus semua bisa menemukan informasi dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari suatu teks berita. Pinter semua. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, untuk muatan pelajaran IPA tadi kalian membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Tadi sudah selesai membuat bagannya? Sudah dikirim? Sudah. Jadi gangguan pada organ pernapasan manusia itu ada 3. Faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Tadi sudah Bapak lihat di kiriman yang kalian kirim ke WA tadi. Semuanya sudah bisa menuliskan, bisa membuat bagan. Bagus semuanya. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah belajar dari awal tadi sampai saat ini. Ada banyak sekali yang kita pelajari, tapi semuanya itu ada di 2 muatan pelajaran. Jadi yang pertama, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Tadi kalian belajar 2 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian tadi belajar untuk menemukan informasi dari suatu teks berita. Nah, untuk menemukan itu, dapat kita simpulkan untuk menemukan informasi dari suatu berita, maka kalian bisa membuat daftar pertanyaan menggunakan 5 kata tanya. Yang pertama adalah apa, yang kedua siapa, yang ketiga di mana, yang keempat bagaimana, dan yang terakhir mengapa. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, ya, itu tadi kalian belajar tentang gangguan pada organ pernapasan manusia. Nah, dalam hal ini adalah faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya itu ada 3. Yang pertama adalah faktor fisik, misalnya bayi yang lahir prematur, itu organ pernapasannya belum terbentuk sempurna. Yang kedua adalah faktor dari penyakit, tadi ada influenza, ada polip, ada asma, kemudian ada TBC dan kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan berupa udara yang kotor atau udara yang tercemar.
Jadi kalau udara kotor yang kita hirup itu akan menimbulkan rasa sesak. Itu kesimpulan yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, Bapak akan bertanya, apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Sudah. Ada yang sulit kah dari pelajaran kita hari ini? Oke. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, untuk yang selanjutnya nanti setelah kita belajar, kalian akan mengerjakan evaluasi secara daring. Jadi dikerjakan secara online, nanti dikerjakan melalui Google Form, kemudian linknya akan Bapak kirimkan melalui WA grup nanti. Kalian mengerjakan evaluasi ini melalui Google Form maksimal itu jam 12, jadi kurang lebih 2 jam dari sekarang itu harus sudah selesai. Jika lebih dari jam 12 itu tidak akan Bapak terima. Kemudian bacalah pembelajaran 2 subtema 2 tema 2 di buku paketmu, karena itu akan kita pelajari besok. Jadi silahkan dipelajari dulu. Jadi jika ada yang kalian mungkin bingung dan ingin kalian tanyakan, besok kalian bisa tanyakan kepada Bapak. Gitu. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Tidak. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang di akhir kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah apa yang dinyanyikan? Lagu dari Indonesia Timur. Jadi silakan dinyanyikan. Aku se kokondau jarabe sore dorari ufeso bani nema bagi pasir. Aku se kokondau jarabe sore dorari ufeso bani nema bagi pasir. Kita lanjutkan kembali. Jadi alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi mari kita tutup dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat, tetap selalu semangat belajar, tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M. Mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar seperti biasa, bertemu kembali di sekolah seperti sebelumnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.